pada pagi menjelang siang ini pada sesi terakhir webinar SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Kiranya memberkati pembicara hari ini, Miss Yuka, dan memberkati semua peserta sehingga sesi ini bisa kami terima dengan baik. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, seperti hari-hari sebelumnya, ada beberapa rule yang perlu kita sepakati bersama, yaitu yang pertama, posisi mikrofon saat pemateri menyampaikan materi, posisinya off, lalu silakan nama Bapak Ibu sesuai dengan nama yang digunakan untuk mendaftar, karena ini juga nanti di screenshot, disesuaikan dengan absensi, karena nanti peserta yang menerima e-sertifikat akan disesuaikan dengan nama yang mendaftar dan nama yang ada di Zoom hari ini. Jadi supaya membantu panitia, mempermudah untuk mengeprint atau mengirimkan e-sertifikat, mari Bapak Ibu namanya sesuai dengan nama mendaftar. Lalu video peserta, Bapak Ibu silakan kalau sinyalnya cukup bagus bisa menggunakan video, tetapi kalau misalkan kurang mendukung, begitu sinyalnya di tempat Bapak Ibu boleh di-off-kan juga. Cara bertanya tentunya kita seperti biasa bertanya di akhir, namun ketika pembicara membuka peluang untuk bertanya di pertengahan, mari silakan Bapak Ibu juga bisa bertanya di pertengahan by chat atau langsung menggunakan mikrofon Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, reward peserta terbaik, Bapak Ibu nanti masih ada reward peserta untuk hari ini. Nanti Miss Yuka sebagai pembicara akan menjelaskan tentang reward peserta terbaik hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai info tambahan di hari terakhir ini, untuk peserta terbaik selama 8 hari ini akan kami umumkan nanti sore Bapak Ibu di grup webinar. Jadi kalau kami ulangi, untuk reward peserta terbaik akan kami umumkan di grup WA webinar series. Nanti sore kami akan umumkan siapa-siapa nama-nama Bapak Ibu yang mendapat reward dari BPK Penabur. Tentunya jangan dilihat dari nominalnya Bapak Ibu, lihatlah dari apresiasi yang kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai masuk ke sesi kita pada hari ini. Boleh dibantu untuk share PPT profil dari pembicara kita. Bisakah ya oke, thank you. Baik, pemateri kita hari ini adalah Yuni Eka Susilawati, BEd, SPD, disapa dan dipanggil di SMA BPK Penabur, Miss Yuka. Beliau ini lulusan dari UPH, Ilmu Pendidikan Matematika. Pengalaman mengajar matematika, fisika, dan bahasa Indonesia. Nanti mungkin Miss Yuka akan menambahkan sekolah mana terakhir tempat Miss Yuka mengajar di luar Pulau Sumatera begitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya materi ini akan kita persilakan Miss Yuka untuk memulai sesi ini. Silakan Miss Yuka. Ya, terima kasih Pak Reno untuk moderator hari ini ya. Nah, sekali ya Bapak Ibu, kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan yang virtual, tapi saya bersuka cita karena hari ini adalah hari terakhir webinar dan banyak sekali materi-materi yang dari hari pertama kita sudah simak gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini yang akan mungkin sedikit pusing dan sebenarnya kita sudah melakukannya di dalam di dalam pembelajaran kita di kelas gitu ya. Saya baru bergabung kebetulan dengan SMA BPK Penabur tahun ini di bulan Juni lalu gitu. Kemudian sebelumnya saya sudah mengajar 4 tahun
di Palopo, di Sekolah Lentera Harapan. Jadi, saya di sana cukup beragam ya, apa yang saya ajarkan itu cukup beragam dibandingkan dengan kalau di Penabur saya hanya mengajar matematika, tetapi kalau di, Sulawesi, di Palopo saya, sudah pernah mengajar ya, pernah mengajar fisika, pernah mengajar bahasa Indonesia. Tentu, sebagai seorang guru yang, menginjak tahun kelima, pengalaman saya untuk berbagi di dalam kelas pun, sifatnya masih sangat sedikit gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini punya pengalaman mengajar yang justru lebih banyak dibandingkan saya. Nah, kemarin 2 tahun terakhir di Sulawesi saya juga menjalani tugas tambahan di sana sebagai kurikulum koordinator, sehingga saya juga cukup belajar tentang beberapa teman-teman yang menyajikan materi, kemudian mendampingi mereka di dalam kelas dalam mengajar ya setiap harinya begitu. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai Tinker Case ya Bapak Ibu. Tinker Case ini sesuatu juga yang saya dapatkan. Ini bukan saya yang create, bukan saya yang membuat, tetapi saya juga diberi berkat pada saat itu untuk bisa mempelajari Tinker Case ini, membantu saya yang nggak kreatif ini untuk sedikit demi sedikit menjadi kreatif untuk anak-anak juga bisa kreatif gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini ada ini ya reward untuk peserta nanti kalau misalkan Bapak Ibu berkenan gitu ya, Bapak Ibu boleh screenshot bagian yang menarik dari webinar ini, boleh Zoom-nya, boleh materinya, boleh apapun yang menarik dari webinar ini, kemudian Bapak Ibu boleh buatkan caption yang kreatif ya, caption-nya boleh dalam bentuk seperti apa saja, mau kalimat dan lain sebagainya, tapi menggunakan 3 kalimat ini kuncinya ya, harus ada 3 kalimat ini. Yang pertama, SMAK BPK Panabur Bandar Lampung, kemudian yang kedua, bangga jadi guru, kemudian yang ketiga, ada berjuang, gitu ya, di mana kita juga mengerti bahwa sepanjang tahun ini ya, dari mulai Maret mungkin kita melihat sampai di bulan September ini, kita terus berjuang untuk bisa menyampaikan sesuatu untuk anak didik kita, gitu ya. Bapak Ibu boleh tag di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung ya, SMA SMAK BPK Penabur _Bandar Lampung, atau tag di Facebook ya, Penabur Bandar Lampung SMAK. Gitu ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan satu aktivitas nih. Kita akan menggunakan fasilitas chat Zoom kita ya untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana jika hari ini matahari tidak terbit? Bukan tidak bersinar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau hari ini matahari tidak terbit? Oke, boleh silakan di grup chat boleh dituliskan ya. Gimana sih kalau misalkan hari ini matahari tidak terbit? Alasan yang sederhana sampai dengan kompleks boleh sekali ya. Oke, energi tidak dapat diubah bentuknya. Oke, ini berdasarkan ilmu sains kayaknya ya. Tidak ada kehidupan. Oke, maka dunia tidak mendapatkan cahaya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya masih tunggu. Gelap ya. Itu yang logik sekali ya, gelap gitu ya. Kalau misalkan nggak ada matahari terbit, pasti semuanya gelap. Sesuai dengan penciptaan yang juga Tuhan berikan ya di awal. Kalau belum tercipta matahari maka gelap. Tanaman akan mati. Oke. Maka tidak ada kehidupan atau banyak makhluk yang akan mati. Oke, saintis semua kayaknya ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Ekosistem trouble. Pasti. Jemuran tidak kering, benar banget ya. Saya kan kalau misalkan matahari nggak terbit hari ini, jemuran saya nggak kering, gitu ya. Nyari aktivitas yang bisa dilakukan di kegelapan. Aduh, gitu ya. Oke.
Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan pertanyaan yang diberikan itu, maka akan sangat banyak sekali. Setiap orang itu punya apa ya, punya pemikirannya masing-masing yang yang subjektif gitu dia berikan untuk mengkomentari atau menjawab pertanyaan begitu ya. Terbukti gitu bahwa pertanyaan ini sebenarnya jawabannya tidak mutlak gitu. Jawabannya tidak hanya satu tetapi banyak. Nah, apakah pertanyaan yang sifatnya menjawab banyak sekali banyak sekali jawaban gitu, itu adalah ada pertanyaan yang salah atau ada pertanyaan yang benar, itu pasti nggak ada gitu ya. Maka eh, prinsip kita juga seperti itu ketika kita mau mengenal Tinkercase ya. Kita mau mengenal Tinkercase sebagai sebagai alat untuk kita bisa menggali kreativitas anak-anak gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran kita sebenarnya kalau misalkan kita lihat anak-anak ya, pasti kita mengalami namanya trouble dengan anak-anak begitu ya, entah entah itu nggak kerjain tugas, entah itu nggak kerjain PR, kemudian ada aja yang dilakukan berantem di kelas gitu ya sebelum kita virtual gitu ya. Banyak sekali energi-energi mereka itu sebenarnya adalah proses dari pikiran mereka yang kreatif gitu. Nah, kalau misalkan sekarang di virtual meeting saya dengan anak-anak gitu ya, ada yang dengan kreatif eh, apa bolos dari kelas gitu ya. Ada yang tiba-tiba nggak join gitu, ada yang tiba-tiba join tapi unmute, kemudian nggak mau tampak video, kemudian kalau dipanggil nggak ada suaranya. Nah itu begitu kreatif anak-anak kita sebenarnya untuk menciptakan cara-cara tertentu dalam mencapai suatu tujuan gitu. Nah maka ketika kreativitas ini ada di dalam kehidupan kita masing-masing ya, di dalam pribadi masing-masing, kita sebenarnya akan memanfaatkan kreativitas yang ada di dalam diri anak-anak tersebut, kita ambil energinya untuk bisa memikirkan hal yang lain yang lebih baik gitu ya. Maka setiap anak-anak itu punya energi kreatif yang sebenarnya kreatifnya kadang-kadang kalau kita nggak arahkan menjadi salah gitu. Maka PR kita sebagai guru bisa menjadi fasilitator bagi mereka untuk mengalokasikan energi kreatifnya itu ke dalam pembelajaran kita di dalam kelas gitu. Nah sayangnya guru-guru mungkin kalau saya sendiri ya pengalaman saya itu dulu menjadi guru yang kaku, yang pokoknya kalau misalkan mengajar matematika ini rumus A ya rumus A gitu. Semua materi pembelajaran akan disampaikan berdasarkan teori begitu ya. Tetapi saya baru menyadari ketika kalau misalkan saya tanya ya, kita belajar ya hari ini tentang statistika misalkan begitu. Terus anak-anak tuh kebanyakan bisa mengomentar gini, ya belajar lagi gitu ya. Nah itu adalah suatu hal yang menurut saya secara pribadi mengganggu saya. Dan dan saya memikirkan bahwa oh ternyata belajar kita sehari-hari itu tidak bisa menjadi berkat ya buat mereka gitu ya. Tidak bisa menjadi hal yang menyenangkan buat mereka, tidak bisa ditunggu-tunggu oleh mereka untuk mengikuti kelas kita gitu ya. Nah, apalagi matematika gitu ya. Saya nggak ngerti juga kenapa stereotip tentang matematika ini terus ada gitu ya, kalau matematika udah saya nggak mau belajar gitu ya. Nah, Tinkercase ini cukup membantu saya untuk bisa untuk bisa sedikit kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang mungkin bervariasi jenisnya gitu. Nah, Tinkercase ini kita masuk ke dalam penemunya atau perancangnya ya. Tinkercase ini adalah materi dari Tony Ryan ya. Di 1991 dia memikirkan tentang bagaimana caranya ada tools atau ada panduan untuk kita bisa membantu anak-anak berpikir kreatif ya. Di abad ini sebenarnya kita belajarnya pasti tentang critical thinking dan creative thinking gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang kreatif, di mana fokusnya adalah membuat anak-anak itu berpikir out of the box gitu, membuat anak-anak berpikir tidak melulu hanya hanya dengan format tertentu yang dikotak-kotakan saja gitu ya. Maka
sesi hari ini sebenarnya berbeda ya dengan sesi-sesi yang sebelumnya yang teknikal gitu, secara teknik bisa langsung dikerjakan gitu, bisa langsung diterapkan di masa pandemi. Tapi sesi hari ini juga ya sebagai reminder buat kita, sebagai pengingat buat kita, bagaimana kita juga harus sebagai guru harus terus menilik apa apa quality yang kita bisa berikan sehingga anak-anak bisa belajar banyak meskipun melalui virtual gitu ya. Nah, Tony Ryan itu bilang kalau pentingnya creative thinking itu ada 3 ya untuk untuk positive attitude pasti perilaku yang positif sepanjang pembelajaran gitu. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan emosional gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu dikungkung oleh kemampuan emosional yang sedikit ya. Misalkan, wah kita harus senang, wah atau kita harus sedih gitu. Padahal emosional itu ada banyak areanya gitu ya. Kita bisa empati, simpati, kita bisa sedih, kita bisa menolong, itu juga kemampuan emosional. Merasakan apa yang di kita yang ada di sekitar kita untuk ditindaklanjuti gitu. Kadang-kadang kita cuma berhenti di penyampaian knowledge dan selesai gitu. Beruntung ya kita di masa ini sudah ada K13 yang menolong kita sebenarnya yang sudah sudah banyak memberikan kita guideline untuk tidak hanya pengetahuan saja yang dinilai, tetapi juga keterampilan juga dinilai, aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan anak-anak kita juga dinilai gitu ya. Maka emosional untuk meningkatkan emosional mereka, menciptakan rasa empati, menciptakan rasa simpati, itu di dalam lingkungan itu juga penting. Kemudian yang paling penting di dalam creative thinking itu sebenarnya tentang ini, open ended ya, open ended new ideas. Artinya segala hal, segala ide yang dimiliki anak-anak itu mereka bisa terbuka gitu, bisa sharing, bisa 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 beragam begitu idenya yang dikeluarkan sehingga creative thinking ini adalah salah satu jembatan buat kita menghadapi dunia dunia nanti gitu ya. Nah kita bayangin kalau misalkan Tony Ryan ini sudah mengembangkan 1991 dan dia itu terinspirasi oleh beberapa teori juga di 1980-an gitu. Dan kalau misalkan saya baru belajar tahun 2000 ini rasanya saya terlambat sekali gitu ya. Kita harus terus menyesuaikan dan Tinker Case ini bukan hanya salah satu bukan hanya satu-satunya ya, bukan satu-satunya alat untuk untuk anak-anak bisa berpikir secara kreatif. Banyak sekali metodenya. Tapi hari ini saya mau share tentang Tinker Case dari Tony Ryan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk siapa ini sebenarnya Tinker Case? Untuk anak-anak, untuk kita juga bisa gitu ya. Untuk siapa aja sebenarnya? Karena setiap individu berupaya, berusaha gimana caranya supaya memiliki creative thinking itu. Kemudian cocok untuk mata pelajaran apa? Kalau misalkan kita mau gunakan gitu ya. Cocok untuk pelajaran sepanjang saya belajar dan sepanjang teman-teman saya juga belajar gitu ya. Sebenarnya Tinker Case ini bisa dilakukan tergantung dengan bagaimana kita bisa engage Tinker Case ini untuk pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan terakhir ada berapa kunci gitu ya, karena ini Tinker Case artinya kunci berpikir ya, ada berapa kunci berpikir sih sebenarnya. Kita akan belajar 20 kunci ya, 20 kunci cara berpikir. Cukup banyak. Nanti saya akan share modulnya atau saya nanti juga akan share PPT-nya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu detail satu demi satu, kita akan belajar 20-20-nya share detail. Enggak ya Bapak Ibu, saya hanya memperkenalkan untuk untuk ditindaklanjuti di dalam kelas nanti Bapak Ibu bisa praktikan sendiri gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam Tinker Case yang pertama. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di slide ya, the reverse atau kebalikan. Jadi biasanya kita kalau misalkan mengajukan pertanyaan ke anak-anak itu lebih banyak apa yang dimaksud dengan populasi gitu ya, apa yang dimaksud dengan
misalkan apa ya, fungsi dalam matematika gitu ya, apa yang dimaksud dengan apa namanya, gradien, garis dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa anak-anak juga bisa berpikir kebalikannya. Anak-anak ketika tahu, apa, definisi dari sesuatu, dia juga pastinya kita harus pastikan dia juga mengerti kebalikannya atau mana yang bukan ekosistem misalkan, mana yang bukan, spesies, mana yang bukan, tindakan perilaku ekonomi misalkan gitu ya. Banyak sekali, apa, cara reverse kebalikan. Nah, biasanya ini tipsnya adalah kita menggunakan, kata tidak dapat, belum pernah, atau bukan, ya. Contohnya misalkan, sebutkan 5 suara yang belum pernah kamu dengar gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan, mengajar di kelas, "Coba Nak, dengarkan suara apa," gitu ya, misalkan suara kucing gimana, suara, bebek gimana, suara anjing gimana gitu ya, suara orang ngorok gimana gitu ya, ada. Tapi, kadang-kadang kita, jadi nggak tahu, anak-anak juga jadi kadang-kadang nggak ngerti, ada nggak ya suara yang belum pernah kamu dengar gitu. Maka kita bisa explore sesuatu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, what if, bagaimana jika. Nah, ini juga sering sekali ya kita kita gunakan di dalam, pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu juga, banyak sekali, menggunakan ini. Bagaimana jika tadi ya, kalau gimana kalau misalkan matahari berhenti bersinar hari ini gitu ya, masih bisa nggak kita hidup gitu. Gimana kalau misalkan kamu punya uang 1 miliar nih hari ini gitu, kamu mau gunakan untuk apa? Atau kamu mau, apa, atau kamu mau me-manage uangmu tuh seperti apa? Kan ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa, dapatkan berbeda pastinya dari setiap anak didik kita, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tentang kerugian atau kekurangan sesuatu gitu ya. Kalau misalkan kita, melihat pensil gitu ya, kekurangan pensil ini bisa dihapus ya. Jadi kalau misalkan kita menulis, ada teman yang iseng bisa dihapus jawabannya, hilang begitu ya. Nah, kita, dituntut untuk, apa, anak-anak itu dituntut untuk, mencari kekurangan dari suatu hal, sehingga kita bisa, apa ya, ketika kita sudah list 1, 2, 3, 4, 5, oh ternyata banyak ya kekurangannya gitu. Maka terciptalah, banyak sekali benda yang bermanfaat di sekeliling kita gitu ya, dari kekurangan-kekurangan itu. Oh ya, ya udah kalau misalnya pensil, kekurangannya harus diraut gitu ya, harus diraut. Maka, apa yang ada sekarang, ada namanya rautan yang tinggal diputar aja gitu sehingga tangan nggak kotor gitu, atau pensilnya sekarang sudah mekanik begitu ya. Jadi itu adalah, salah satu pemikiran kreatif dari beberapa orang yang, mengkaji apa kekurangan dari suatu benda gitu ya. Kemudian yang keempat, combination ya. Kemarin juga saya sempat bingung karena saya juga nggak pernah mempraktekkan the combination ini ya. Kombinasi dari, daun sama, apa namanya, perangkap tikus gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang mau, jelaskan? Kalau misalkan saya, apa, kasih daun sama saya kasih penjepit perangkap tikus, dia bisa jadi produk yang gimana sih? Ada nggak yang mau sharing? Nggak ada. Boleh diulang, Miss, pertanyaannya? Ya, jadi kalau misalkan saya punya, daun, kemudian saya punya perangkap tikus. Nah, goals-nya ini kita mau membuat, apa namanya, membuat tikus ini masuk ke dalam perangkap, tetapi kan tikus kan sudah ini ya, sudah terbiasa dengan perangkap tikus ya. Nah, gimana caranya, saya punya daun dan saya punya, perangkap tikus untuk bisa, menangkap tikus itu, begitu. Gimana ya caranya ya? Perangkap tikusnya ditutupin daun, terus kejunya ditaruh di atas daun. Iya, bisa juga seperti itu ya. Bisa aja itu daun-daun ditumpuk-tumpuk begitu ya, terus kemudian kalau misalkan ada daun, kemudian ada serangga atau ada apa yang bisa dimakan tikus gitu ya, dia bisa, terperangkap dengan baik begitu ya. Kombinasi seperti itu sih, sebenarnya teorinya adalah tentang mengkombinasikan 2 benda yang, keuntungannya itu berbeda-beda, kemudian
dia menjadi satu alat yang kompak gitu ya, yang bisa digunakan untuk segala macam cara untuk tujuan tertentu. Gitu ya. Thank you Ibu. Selanjutnya the bar ya. Bar ini adalah akronim dari bigger atau lebih besar ya. Kemudian add bisa ditambah, kemudian replace untuk menggantikan. Artinya kita bisa aja kasih sebuah benda, kemudian kita tantang anak-anak untuk bisa, kalau misalkan ukurannya diperbesar, apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya ditambah, apa yang terjadi. Kalau misalkan di-replace atau diganti, apa yang terjadi gitu ya. Misalkan gini contohnya ini ya, gunakan bar untuk membuat sepeda menjadi benda yang lebih berguna gitu. Kira-kira sepeda kalau sebagai fungsinya ya sepeda untuk alat transportasi ya, dan untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau tambahkan, buat dia lebih besar atau lebih banyak, atau digantikan oleh apa gitu supaya kegunaannya lebih berguna, kira-kira sepeda akan jadi apa? Kira-kira sepeda akan jadi apa kalau misalkan kita pakai bar ini? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Bisa buat jualan mungkin. Jadi bigger, dibuat lebih besar itu maksudnya bisa ditambahin box besar gitu, add tambah gitu. Terus kan kalau udah ditambahin sesuatu kan pasti jadi lebih besar tuh sepedanya. Terus dia bisa replace, bisa menggantikan fungsi misalnya mobil box begitu. Cuman ya walaupun nggak akan mungkin bisa sebesar dan secepat mobil. Ya, oke, baik. Cuman intinya dengan keterbatasan dana, nggak membuat jadi terbatas untuk bisa mendapat penghasilan lebih. Oke, begitu ya Bu. Terima kasih. Kayaknya Ibu Andriani dari tadi semangat ya untuk menjawab. Oke, thank you Bu. Iya, jadi gimana caranya kita membuat sesuatu itu ketika kita tambah, ketika kita buat dia lebih besar, ketika kita menggantikan dia dengan fungsi tertentu, itu bisa berguna untuk kepentingan yang lain begitu ya. Nah, itu the bar. Kemudian the alphabets ya. Ini kalau dari namanya udah jelas ya, alphabets itu berarti huruf gitu ya, dari A sampai Z. Nah, ini mengasah kemampuan kosakata dan glosarium kecil terhadap suatu topik A sampai Z gitu ya. Saya pernah cobain ini di kelas, di pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu, menggunakan pokoknya apapun kalimat yang sudah kamu pelajari sepanjang satu semester ini, coba kamu boleh daftarkan untuk bisa jadi glosarium gitu ya, dari A sampai Z gitu ya. Nah, di sini saya punya contoh ya, gunakan the alphabet itu untuk mendaftarkan tempat wisata di dunia. Nah, kira-kira Bapak Ibu punya ini nggak, punya ide nggak kalau misalkan dari A sampai Z tentang tempat wisata itu bisa list nggak? A itu apa? A untuk apa? B untuk apa? C untuk apa? Sepertinya sulit ya. A untuk apa, Bapak? Kalau misalkan tempat wisata. A, air terjun Niagara misalkan gitu ya. B, apa tuh? Bendungan. B, bendungan apa? Bendungan apa aja ya? Harus tempat wisata. Apalagi C? C. C. Curug, Miss, curug. Curug, oke, curug. Curug, kemudian iya, curug. D. D apa? Biasanya D ini danau gitu ya. Danau. Oh, danau gitu. Embung, Miss, embung. Apa? Embung. Banyak ya. Nah, saya coba kemarin cari gitu. Dari A sampai Z, saya cari ini ya. A, air terjun Tangkohan. Kemarin pas waktu di Medan saya ke sana ya. Kebetulan itu indah sekali. Kemudian untuk Boracay, Toraja. C untuk Crystalline Turquoise Lake gitu ya. D untuk Danau Toba. E untuk Eiffel ya, bukan Eiffel Lake itu film namanya. Oke.
floating market di Bandung ya. Kemudian G, Gunung Bromo. H, hutan pinus. I, Interlaken gitu ya. J, Nah, Janggelan gitu ya. tim yang K, ini ya. Kesu. Oke. Kemudian Ketekesu itu di Toraja tempat tempat tongkonan yang begitu banyak di sana ya. Kemudian L, Lasiana Beach itu di Kupang. Kemudian Danau Matano sebenarnya ini ya, saking saya nggak menemukan ide untuk M gitu ya. Kemudian Nusa Dua di Bali. Kemudian Olon di Toraja, ini bukit hijau yang bagus sekali di sana ya. Kemudian Pongtora di sana puncak tertingginya Toraja gitu ya. Kemudian Kuari Rumpin di Bogor gitu. Saya belum pernah ke sini. Kemudian ada Raja Empat Indonesia, cita-cita ke sana gitu ya. Sesean Gunung Sesean ya ada di Toraja. Kemudian Teluk Kiluan di Lampung. Saya belum pernah ke Teluk Kiluan, tapi ya sedikit banyak ngerti lah ya ini Teluk Kiluan seperti apa. Kemudian Uluwatu, terus Fondle Park, kemudian W-nya untuk Wakatobi. Nah, X-nya saya nggak terpikir X itu apa ya Bapak Ibu. Jadi saya pikir kayaknya XX1 juga tempat wisata deh gitu ya. Saya masukkan di situ XX1. Kemudian Yapi Danau di Sumsel, kemudian Ragunan ini ya, Zoo Ragunan. Jadi saya memaksakan diri saya untuk bisa mendaftarkan dari A sampai Z tentang destinasi wisata. Nah, tentu Bapak Ibu juga bisa mencoba di dalam pembelajaran Bapak Ibu tentang beberapa topik ya yang bisa diberikan untuk menggunakan alfabet ini untuk membantu kita bisa kita bisa list atau kita bisa uji kosakatanya anak-anak dari situ gitu supaya mereka paham oh ternyata di dalam matematika ada ya namanya determinan gitu. Oh di dalam matematika ada ya namanya integral begitu ya. Kadang-kadang anak-anak nggak paham sampai di situ gitu ya. Nah ini juga contohnya ya. Gunakan alfabet untuk mendaftarkan kosakata materi bola besar gitu ya. Banyak sekali kosakata di dalam olahraga atau materi bola besar yang bisa didaftarkan dari A sampai Z dan seterusnya. Gitu ya. Kita lanjut, itu the alphabet. Oke, aktivitas. Kita akan mengerjakan aktivitas. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu boleh kembali ke chat ya untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana caranya kamu berkomunikasi dengan orang lain tanpa bicara? Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan orang lain tanpa berbicara? Oke, kita lihat ya jawaban-jawabannya. Dengan gerak tubuh, chatting, ada chatting dengan gerak tubuh, bahasa tubuh, mimik muka, bahasa tangan, japri, oh ya jawab pribadi ya, sosmed, oke, bahasa isyarat, oke, ya banyak sekali optionnya ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa bicara. Bisa juga dengan misalkan menepuk pundaknya gitu ya untuk kode sesuatu gitu ya. Bisa juga gitu ya. Bisa juga dengan bahasa-bahasa yang sudah disepakati. Biasanya kalau orang terlalu dekat gitu ya, kemudian ada bahasa-bahasa isyarat yang bisa digunakan untuk komunikasi. Apalagi kalau misalkan komunikasi dengan orang yang mungkin bisu begitu ya, kan nggak bisa kita dengan bicara. Gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi? Nah itu kreatif ya, banyak sekali caranya gitu. Nah itu adalah salah satu thinker case, yaitu the variation ya. Artinya ini menuntut berapa banyak cara sih yang bisa dilakukan kalau misalkan kita berkomunikasi tapi nggak bicara ya. Dan juga gimana kamu caranya buat orang tertawa. Jadi nggak monoton ya, buat orang tertawa itu buat berkomunikasi dengan orang lain itu bukan hanya sekedar bicara aja gitu, tetapi banyak cara dan segala sesuatu bisa dikomunikasikan, maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, kita ke nomor 8, the picture. Nah, ini juga yang pastinya Bapak Ibu juga sudah terapkan di dalam kelas ya, untuk
memberikan diagram, memberikan pola, memberikan gambar sederhana yang merepresentasikan topik pembelajaran itu. Contohnya misalkan kalau saya gambarkan segitiga nih ke anak-anak, terus ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan penduduk. Coba kalau misalnya saya kasih segitiga begini, apa yang terpikirkan di kamu ya tentang segitiga ini, gitu ya. Berikan 5 hal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kan itu kan ada tingkatannya ya. Kalau saya nggak salah belajar dulu ya, pertumbuhan penduduk yang dari masa muda sampai yang tua itu gimana susunannya begitu. Atau yang lain juga secara kreatif anak-anak sebenarnya bisa ada yang nyeleneh juga pasti ada yang serius juga pasti ada, tapi kita berusaha untuk mengakomodir semua jawaban anak-anak supaya kita mengerucut ke jawaban-jawaban yang benar gitu ya, jawaban yang sesuai. Oke. Ini kemarin mungkin saya sedikit cerita tentang the picture ini ya, gambar. Kalau misalkan saya saya mengajar di statistika, dulu saya di Palopo pernah kasih anak-anak satu survei gitu yang Badan Pusat Statistik ya. Kemudian mereka menggunakan diagram untuk bisa menjelaskan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kemudian pertanyaannya sebenarnya nggak angka gitu ya. Pertanyaannya adalah tentang tentang bagaimana nih kalau misalnya pertumbuhan penduduk yang seperti ini, artinya apa gitu ya. Itu kreatif sekali jawabannya gitu, banyak sekali, beragam sekali, dan itu penting untuk anak-anak bisa menghasilkan pemikiran-pemikirannya mereka tentang suatu hal sehingga kita bisa mengakomodirnya gitu ya. Oke, next. The prediction, buat prediksi. Ini juga sering kita gunakan ya. Misalkan kalau sekarang yang paling yang paling booming lah dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana aktivitas belajar di tahun 2030 gitu ya. Kemarin saya coba ke anak kelas 10 tentang belajar tentang fungsi eksponensial ya, dimana kalau misalkan saya sempat ngikutin Jerome Pauline gitu, di situ dia kasih video tentang bagaimana pertumbuhan pandemi COVID-19 ini berdasarkan fungsi eksponen gitu ya, bukan fungsi linear. Dan mereka saya ajak diskusi untuk itu gitu. So kalau misalkan secara eksponensial begini gimana gitu. Kita belajarnya gimana ya nanti di tahun-tahun mendatang gitu. Masih bisa nggak sih kita hidup normal seperti dulu yang nggak pakai masker, yang bisa cipika-cipiki sama banyak sanak saudara gitu ya, bisa salam dan lain sebagainya gitu ya. Dan pertanyaan mereka sungguh jadi berkat buat saya, betapa mereka juga ternyata memikirkan ya beberapa hal kecil maupun hal yang besar yang mereka pikirkan gitu. Dan justru jadi semangat gitu, oh ya, memang harus social distancing, harus pakai masker, kebersihan harus baik dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian 10 different use, penggunaan yang beragam. Ini sama seperti yang tadi, sebenarnya yang combination ya. Tapi sebenarnya yang case yang ini itu untuk reduce, reuse sama recycle gitu. Kebanyakan begitu ya Bapak Ibu. Untuk penggunaan kembali benda-benda yang ada gitu supaya bisa menjadi hal yang lebih baik gitu. Biasanya ini di prakarya, di SBK gitu kali ya. Oke, kemudian yang 11 pernyataan konyol gitu. Saya juga nggak ngerti gimana membahasa Indonesia kan the ridiculous ini ya. Jadi saya coba namai dia dengan pernyataan konyol. Artinya pernyataan yang hampir tidak mungkin dilakukan, tetapi siswa mencoba untuk melakukan atau membuktikannya. Misalkan kalau misalkan kita belajar tentang demokrasi ya, kepemimpinan gitu. Kalau misalkan sekarang tidak ada pemimpin di setiap negara gitu, atau tidak ada pemimpin di dunia ini gitu ya, semuanya hidup mandiri. Apakah gimana sih hidup kita sekarang gitu? Aspek-aspek kehidupan apa aja yang bisa aspek-aspek hidup apa saja yang terganggu, apa yang menguntungkan, apa yang enggak, apa yang dirugikan dan seterusnya. Nah, pada saat pertanyaan ini dimunculkan, saya rasa mereka akan meskipun enak Bu, nggak ada ini ya,
nggak ada pemimpin enak dong kita bisa suka-suka gitu. Tapi jawaban-jawaban yang lain ternyata merujuk kepada ternyata pemimpin setiap negara itu punya otoritas penting terciptanya keamanan dunia gitu ya. Dulu kalau misalkan kekuatan yang besar lebih superior dibandingkan kekuatan yang kecil, itu gawat banget ya, semua bisa dijarah, semua kalau tanpa aturan semuanya bisa kacau dunia ini gitu ya. Itu mungkin pernyataan yang kadang hampir tidak mungkin kita lakukan, tapi coba anak-anak supaya berpikir gitu gimana setelahnya gitu ya. Kemudian yang ke-12 persamaan umum. Dua objek yang berbeda tetapi punya persamaan. Nah, sekarang saya tanya lagi sama Bapak Ibu lewat chat bisa ya. Nah, sebutkan persamaan teman sama hadiah. Dua benda atau dua objek yang beda banget. Yuk, teman dan hadiah. Apa ya? Sama-sama membahagiakan jika dapat, yang tepat begitu pula sebaliknya. Oh, ini philosophical sekali ya. Iya, benar. Teman dan hadiah sama-sama membahagiakan. Ada lagi? Sama-sama istimewa. Baik. Apalagi? Sama-sama apa lagi? Sama-sama bisa rusak. Teman bisa rusak nggak ya? Enggak deh kayaknya ya. Udah, itu aja. Ini cuma dua ya jawabannya. Oke, cuma dua yang bisa saya dapatkan. Oh, ternyata belum memikirkan sampai ke sana ya. Teman dan hadiah adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan ya buat kita untuk kita bisa jaga. Awas dapat zong. Oh iya, awas dapat zong, bener ya. Kalau misalkan kita dapat teman yang tidak supporting kita, kemudian kita juga dapat hadiah yang kita nggak berkenan gitu, justru banyak prank gitu ya, sama aja gitu ya. Oke, nah ini tentang commonality atau persamaan umum. Artinya objeknya dua bendanya benar-benar berbeda, tetapi kita coba cari tentang persamaannya. Secara filosofi mungkin lebih ke ini ya, lebih bisa kita terapkan ke hal-hal yang sifatnya mungkin ilmu pengetahuan sosial gitu ya, lebih banyak ke sana sebenarnya. Kemudian the question, membuat pertanyaan. Kalau tadi bagaimana jika itu juga pertanyaan, yang sekarang the question ini membuat pertanyaan. Ya, kadang-kadang kita butuh sekali mengetahui tentang anak-anak maunya apa sih di dalam kita mempelajari sesuatu, misalkan proses pelangi gitu ya, atau proses terjadinya pelangi gitu. Ya udah deh, feel free, siapa yang mau buat pertanyaan deh tentang pelangi, apa yang belum kamu tahu tentang pelangi. Kan banyak sekali jawaban-jawaban mereka yang bisa memudahkan kita sebenarnya untuk menyampaikan materi tentang pelangi, tentang pembiasan, tentang cahaya, tentang warna, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang 14, brainstorming, itu juga udah lumayan, ya pasti kita lakukan ya di dalam kelas gitu ya, bertukar pikiran tentang sesuatu. Nggak usah lama-lama lagi, brainstorming sudah kita lakukan pasti. Kemudian the invitation atau penemuan-penemuan gitu ya. Penemuan ini biasanya dibangun dari cara yang tidak biasa atau dibuat dari bahan yang tidak biasa. Ini cukup menarik. Dulu saya di Palopo pernah ikutin satu proyeknya guru sains ya, tentang menggunakan membuat maket dengan penggunaan air untuk pembangkit listrik. Jadi dia bisa miniaturnya dia bisa rancang dengan baik maketnya, kemudian dia
bisa menciptakan pembangkit listrik itu dari barang-barang bekas, kemudian kaleng bekas yang nggak ada gitu, dia buat turbinnya, dia dia buat sistemnya sendiri begitu. Gimana caranya supaya eh, prinsip pembangkit listrik yang sederhana ini bisa dia lakukan juga di dalam marketnya, gitu ya. Kemudian yang nomor 16 the brick wall. Ini dobrak dobrak tembok begitu ya. Nah, ini buatlah pernyataan yang umumnya tidak dapat dipertanyakan atau diperdebatkan. Ini juga hampir-hampir sama dengan yang tadi ya sebelumnya. Siswa mencoba untuk keluar dari situasi dengan mencari cara lain untuk menghadapi situasi tersebut gitu ya. Nah, ini juga salah satu thinker case yang cukup sulit untuk dilakukan karena nggak semua hal kita juga bisa gunakan gitu untuk materi, nggak semua materi kita bisa masukkan ke brick wall ini ya. Pemerintah mengharuskan semua lapisan masyarakat membayar pajak untuk semua fasilitas dan layanan yang digunakan. Anak-anak kira-kira kalau misalkan dibuat disuruh baca pernyataan ini, kemudian kita tanya, jadi ini bisa ditentang nggak ya gitu. Bisa nggak kita nggak bayar pajak? Dengan apa kita tidak membayar pajak? Apa solusinya supaya kita nggak bayar pajak gitu ya? Apakah ini suatu pernyataan yang bisa kita runtuhkan atau enggak gitu ya? Apa yang bisa kita kontribusikan untuk Indonesia pasti di dalam perpajakan ini gitu ya? Kenapa pajak itu tinggi sekali gitu? Kadang-kadang anak-anak tuh juga justru hitung-hitungan ya. Kalau misalkan makan gitu ya 10% gitu pajaknya. Kayak gitu ya. Kita membangun critical thinking juga sekaligus untuk bisa memikirkan. Oke, kemudian 17 mengkonstruksi. Ini lebih banyak ke praktikum ya. Kemudian 18 tentang force relationship atau objek yang berkaitan. Ini biasanya di kreativitas ya, kreativitas permainan game di dalam kelas begitu ya, membuat sesuatu, ada goals-nya, kemudian kita kasih equipment-nya terbatas gitu. Misalkan yang itu ya, bagaimana kamu bisa buat menara yang tinggi pakai 10 batang spaghetti kemudian sama 5 marshmallow gitu ya, gimana caranya. Itu biasanya yang berbau kreativitas. Yang 19 alternatif, itu kita bisa menyebutkan alternatif apa kalau misalkan nggak ada bendanya gitu ya. Sebutkan 3 alternatif jika di sekitarmu tidak ada masker. Pasti bisa pakai sapu tangan misalnya, atau pakai kain selendang begitu ya kalau misalnya nggak ada masker, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah interpretation atau interpretasi. Jadi ada suatu hal atau suatu kondisi yang mereka lihat, kita minta anak-anak untuk menginterpretasi. Nah, biasanya ini cukup beragam ya. Kalau misalkan kita kasih gambar ada kucing di dapur. Nah, interpretasinya apa ya? Kadang-kadang anak-anak bisa pikirin, ya kalau ada kucing di dapur berarti dia kali mau nyolong ikan asin kali ya gitu, atau memang tempat tidurnya di dapur gitu, atau interpretasi apa yang bisa diberikan. Kemudian juga tentang ini ya, jika prinsip Tesla Tower digunakan di dunia, maka energi listrik seluruh dunia dapat terpenuhi secara gratis gitu ya. Ini interpretasinya mereka tentang Tesla Tower apa ya, tentang listrik apa ya, elektromagnetik apa ya, begitu ya. Nah, jadi itu adalah 20 thinker case yang nanti mungkin secara detail saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena banyak gitu ya. Nanti saya akan kirimkan modulnya ke teman-teman, ke Bapak Ibu untuk bisa menjadi panduan gimana caranya dilakukan di dalam kelas. Begitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Reno. Baik, terima kasih Ms. Yuka. Pemaparan materi hari ini mungkin agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sesi penutup ini memang ditutup dengan bagaimana kunci-kunci berpikir kreatif bisa kita kembangkan di KBM online. Kalau saya pribadi sangat tertarik tadi nomor 6, 15, dan nomor 18 ya. Yang 16 tentang alfabet.
Jadi mendaftarkan apa-apa yang ada di sekitar kita gitu, sesuai subjek kita dengan alfabet. Lalu tentang inventions ya, penemuan. Nah ini anak-anak kita ini suka sekali menemukan, khususnya anak-anak SMP dan SMA itu suka sekali menemukan hal-hal yang baru. Bukan hal-hal yang sifatnya sederhana, hal-hal yang sifatnya besar juga mereka suka menemukan. Bagaimana cara bikin bisnis kopi, bagaimana cara mengembangkan wisata, bagaimana dan lain-lain begitu ya. Bagaimana memasak sesuatu makanan, bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara menjualnya. Nah, itu anak-anak kita suka menemukan hal-hal baru. Lalu yang break the wall ini anak-anak kita juga memang suka itu menerobos begitu ya. Jadi suka sesuatu yang kenapa harus ini? Kenapa ini kita runtuhkan saja ini Kali prinsip pertanyaannya ya Pak. iya begitu. Ini saya tertarik sekali dengan ini. Nah, terima kasih Mas Yuka. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan menggunakan mikrofon atau bisa dituliskan pertanyaannya di chat atau boleh juga memberikan pengalaman atau boleh juga memberikan pendapat. Silakan. Mungkin kalau share pengalaman juga boleh ya Pak ya. Karena saya Iya. yakin nggak cuma saya kok yang lakukan. Pasti kita semua pasti ada melakukan untuk creative thinking ini. Nah, mungkin bisa dari SMP Penabur begitu ya. Karena pernah ada invention itu mereka membuat salah satu siswa itu meng-create tong sampah yang menggunakan sensor itu. Itu gimana ceritanya? Boleh dibagikan nggak, Miss Wiwi atau teman-teman guru sains di SMP? Kalau itu sebenarnya memang anaknya yang kreatif banget sih Pak. Jadi kami tuh hanya menggali menggali kemampuan anak seperti itu. Jadi kalau kita sebagai guru itu harus jeli gitu melihat anak ini kira-kira hebat di apa, anak ini kira-kira hebat di apa, kemudian di-push untuk dia mengembangkan karena kalau misalnya anak tersebut tidak didorong untuk membuat itu juga, anaknya itu kelihatannya santai gitu loh Pak. Bahkan tugas saja banyak yang nggak dikerjakan. Tapi pada saat kita melihat anak ini kelebihannya ini loh, ayo kamu kembangkan di elektro ini, terus kita beri dia semangat, kita katakan bahwa kamu itu pinter, kamu bisa berkembang di hal yang menjadi passionmu seperti itu. Jadi guru itu nggak harus selalu pinter, kalau menurut saya. Tapi guru harus tahu kemampuan anak dan bisa menjadi penyemangat anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya seperti itu sih. Oke, terima kasih Miss Wiwi. Nah, gimana menurut Miss Yuka? Kalau Jadi, saya ya, pribadi silakan. ya Pak, kalau dari saya pribadi benar ya, kadang anak-anak kita itu nggak terduga gitu. Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan mereka yang justru mengarah ke creative thinking atau critical thinking begitu ya. Nah, bedanya kita dengan guru kita pada zaman dulu gitu ya, kayaknya kalau misalkan guru-guru kita kan dulu kaku, kemudian disegani sekali, mau menyapa aja susah sekali gitu ya. Pokoknya semua transfer ilmu tuh dari guru gitu ya, sehingga guru tuh kayak profesor aja, macam tahulah semua hal tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Tetapi kita zaman sekarang guru itu bukan dituntut sebagai guru yang seperti zaman dulu. Sebenarnya kita belajar bagaimana caranya untuk menjadi guru yang menjadi fasilitator untuk anak-anak. Itu yang lebih penting sebenarnya. Gimana caranya kita menghadapi anak-anak yang punya banyak sekali kreativitas ini? Gimana caranya kita bisa menggiring mereka itu yang saya katakan tadi ya, banyak sekali energi-energi yang kreatifnya mereka yang kadang-kadang tidak tersalurkan dengan baik gitu di dalam kelas atau di dalam pembelajaran kita begitu ya. Jadi sebenarnya PR buat kita semua ya, bahwa kalau anak-anak bisa kreatif ya kita juga harus kreatif dalam di dalam manajemen kelas, di dalam setiap pembelajaran kita memikirkan apa yang terbaik gitu. Terima kasih Ibu Wiwi ya sudah sharing. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Miss Yuka. Baik, silakan Bapak Ibu dari yang lain. Kita masih ada waktu
Baik, silakan Pak Yohanes ya. Pak Yohanes Sungkowo. Baik. Terima kasih Pak Reno dan Ibu Yuni. Saya bersyukur karena materi ini disinggung. Ini sangat diperlukan bagi guru-guru di era abad 21 ini. Ya, karena kebanyakan kalau sekarang ini murid lebih pintar daripada guru, lebih kreatif daripada gurunya. Nah, saya ingin berbagi saja. Tahun 2010 saya punya kesempatan mengajar di SMA 1 Negeri Merauke, Papua. Jadi siswa saya ngajar TIK, kita masuk ke lab, dan bagi sebagian mereka belum kenal komputer. Nah, saya juga mengalami hampir frustasi. Kenapa? Kita ngajar komputer, tapi mereka nggak ngerti komputer. Sebagian mereka jenjangnya rentangnya terlalu besar. Ada yang memang sudah mengerti, ada juga mereka yang sangat awam karena mereka tinggal di pelosok. Bayangkan saja umur 20 tahun masih SMA. Ya, seperti itu. Ada yang 19 tahun, harusnya mereka sudah selesai, tapi karena mereka di daerah untuk sekolah saja jauh, jadi seperti itu keadaannya. Nah, tiba-tiba saya buat bongkar dulu pemikiran mereka. Saya ingin tahu mereka seperti apa. Jadi saya baru Bu Yunita jelaskan, saya pancing saja. Saya punya satu kata saya sebutkan. Nanti kamu tanggapi ya, masing-masing kalian. Jangan ada yang beda. Iya Pak, iya Bapak. Oke, saya bilang hanya satu kata, roti. Apa yang ada dalam benak kalian? Macam-macam. Akhirnya mereka bisa mengungkapkan masing-masing. Nah, itu ternyata mereka bisa. Jadi dari situlah saya coba bongkar pikiran mereka seperti apa, lalu saya rangkum perhatian mereka untuk materi yang ingin saya sampaikan sama mereka. Ya, begituan mereka akhirnya bisa belajar sedikit demi sedikit, walaupun saya harus ulangi 6:30 malam karena saya bikin pelajaran tambahan supaya mereka bisa mengenal lebih baik lagi pelajaran itu. Ini saya rasakan sekali materi Ibu Yuni. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkembang bagi kita semua. Ya, terima kasih Ibu. Jauh-jauh di Merauke ya, Pak Reno. Iya, luar biasa pengalamannya. Saya baru paham, ternyata nggak semua anak mengerti tentang komputer, begitu ya. Mungkin kalau bagi yang di perkotaan itu hal yang biasa, begitu. Terima kasih Pak Yohanes atas pengalamannya. Sama-sama, mungkin Bapak. Bu Yuni mau menanggapi? Kalau ini ya Pak, kalau saya lihat ya, sepanjang saya mengajar di SMAK Penabur, Bandar Lampung ya, anak-anak itu cukup cukup kreatif dan nggak kebetulan sih ya, dan mereka itu punya orang tua yang mendukung dan mensupport virtual online kelas ini gitu ya. Bayangkan pas waktu saya di Palopo itu kondisinya jauh lebih tidak bisa diprediksi gitu ya. Kadang-kadang anak SMA itu memang ada dari pelosok gitu, sehingga kalau benar sama seperti Pak Yohanes pas waktu itu kami mengalami dilema gitu ya. Aduh, gimana nih? Ada anak-anak kota yang sebenarnya udah bisa untuk mengejar materi gitu, tapi ada anak-anak yang dari desa nih yang baru datang nggak ngerti cara ngidupin komputer, nggak ngerti cara berhitung, bahkan saya juga nggak ngerti ya bisa jadi gitu mereka itu untuk pengoperasian bilangan bulat, untuk saya pernah dapat di kelas 7 itu dulu murid dia itu tidak bisa bahasa Indonesia, jadi pelan-pelan memang mengajarkan, dan itu dan itu tantangan memang buat kita supaya memang anak-anak menjadi pribadi yang kreatif, tergantung juga dari kita mau berusaha nggak untuk dobrak apa yang ada di dalam diri kita untuk bisa jadi untuk bisa jadi fasilitator yang baik, untuk bisa kreatif anak-anak. Gitu sih Pak. Saya bersyukur di Bandar Lampung bagus banget, anak-anaknya bisa mengikuti semua gitu. Baik. Terima kasih Miss Yuka. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang memberikan pendapat atau bertanya tentang 20 metode atau 20 kunci creative thinking? Silakan. Saya izin bertanya Pak Reno. Silakan, masih Pak Yohanes ya? Iya, maaf. Ini saya nggak tahu apakah hanya saya saja yang mengalami hal ini. Karena kalau saya perhatikan anak-anak kita sekarang ini, khususnya di sekolah saya itu memiliki
tingkat konsentrasi yang tidak panjang. Jadi, nah ini mungkin pertanyaan saya kepada Miss Yuni, ya. Itu gimana kira-kira metode atau tips untuk memancing pikiran kreatif mereka sementara mereka memiliki konsentrasi yang pendek gitu, Miss. Terima kasih. Konsentrasi yang pendek itu benar banget ya Pak. Zaman sekarang kita menghadapi anak-anak yang kalau konsentrasi itu cuma bisa 8 menit aja gitu ya. Gimana caranya untuk engage anak-anak berpikir kreatif? Pertama mungkin dari cara kita untuk merencanakan pembelajaran ya. Karena saya percaya ketika kita mempersiapkan dengan baik apa yang harus kita sampaikan di dalam kelas, dan kita tahu bahwa memang hanya 8 menit waktu efektifnya mereka, maka saya akan rancang gimana caranya di 8 menit itu saya bisa engage anak-anak gitu pastinya gitu. Untuk tips yang saklek atau untuk tips yang kaku, saya pikir nggak ada. Kita semua punya kreativitas masing-masing ya untuk menciptakan itu. Tetapi sekali lagi gitu, karena saya orangnya nggak kreatif, maka saya cukup banyak mau tahu tentang gimana ya caranya, misalkan anak-anak mau attention gitu. Oh ya, saya coba deh. Saya sekali coba untuk ngobrol tentang hobi dulu begitu. Mereka udah engage ya udah kita coba untuk masuk ke dalam materi. Akhirnya mereka engage juga gitu. Kadang-kadang harus ngobrol yang ekstern di luar dari pelajaran dulu baru kita bisa masuk gitu. Kadang-kadang begitu. Tetapi kadang-kadang juga bisa kita kasih suatu hal yang dikritisi ya itu dengan picture, dengan diagram, dengan berita yang ada gitu. Kadang-kadang kita kalau ngomongin berita ke anak-anak, oh mereka up to date sekali. Tapi kita juga bisa engage mata pelajaran yang mau kita sampaikan ke berita itu ada nggak meaningful-nya. Biasanya saya cuma trial error gitu sih gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada pengalaman mungkin yang seperti apa supaya bisa engage anak-anak, boleh silahkan sharing. Saya juga belajar. Baik, terima kasih Miss Yuka atas penjelasannya. Betul sih apa yang disampaikan Pak Yohanes, semua kita mengalami begitu guru-guru ya, bahwa anak-anak sekarang generasi Z dan setelahnya sudah dibentuk oleh keadaan begitu. Mereka sudah punya finger sendiri gitu, punya pilihan sendiri. Lalu mereka sudah dibentuk oleh dunia mereka di medsos mereka seperti Line, Instagram begitu, khususnya Instagram, bagaimana mereka 1 menit itu bagi mereka itu berharga sekali karena 60 detik video yang diputarkan di Instagram itu membentuk karakter kebiasaan anak, habit anak gitu. Jadi kalau lebih dari 60 detik mereka biasanya sudah agak goyang begitu ya. Itu memang sudah terbentuk. Tapi saya tertarik dengan apa yang sudah dijelaskan Miss Yuka tadi, memang bagaimana kita memanfaatkan waktu konsentrasi itu dengan baik. Nah, kalau boleh saya tambahkan pengalaman begitu, bagaimana metode belajar yang kita gunakan untuk membuat anak tetap bisa engage walaupun sambil santai, walaupun tidak di sesi live, di sesi interaktif, yaitu dengan metode flip classroom atau blended classroom. Nah, kalau flip classroom itu kan kita bisa share materinya di sore hari begitu, lalu besok kita tinggal diskusi gitu. Jadi kita balik, kalau biasanya kita belajar di kelas, ini kita balik, anak bisa belajar sendiri, mungkin kita sorenya kita kirim video pembelajaran, kita kirim PPT, kita kirim link begitu. Ya, Pak. Ya dengan podcast begitu ya. Lalu nanti besoknya kita 8 menit berdiskusi sudah dapat, yang sisanya kita bisa ngobrol-ngobrol santuy yang lain gitu, mungkin bisa juga. Begitu ya Miss Yuka ya. Oke, terima mungkin kasih terjawab Pak ya Reno, Pak Yohanes ya. Yuni, Iya, terima sama-sama kasih. Pak. Iya. Sama-sama. Langsung Baik, penerapan ini Pak, hasil webinar aplikasi. siap. Mantap. Terima kasih. Oke. Siap Pak. Apakah ada yang lain dari Bapak Ibu mau menambahkan atau bertanya atau memberi pandangan sebelum kita tutup? Satu lagi mungkin. Baik, sebagai tambahan PPT ini akan di-share setelah sesi ini ya Miss ya. Ya, Supaya betul, teman-teman Pak. bisa mengulang kembali gitu ya, bagian-bagian mana yang mereka perlu create, tambahkan gitu, untuk bisa diterapkan di kelas. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin closing statement dari Miss Yuka tentang
creative thinking ini. Silakan Miss Iya, Yuka. closing statement ya, Pak. Iya, Aduh, closing saya jadi statement. serem. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk materi hari ini sebenarnya saya hanya ingin mengenalkan cara-cara yang mungkin bisa dilakukan dan menolong saya, guru yang tidak kreatif ini di dalam kelas ya, gimana caranya untuk menolong anak-anak juga memanfaatkan energi kreatifnya di dalam kelas gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin lebih teori tentang creative thinking atau critical thinking ini sangat banyak sekali, tidak kaku hanya thinker case aja, banyak sekali cara untuk kita bisa gunakan. Maka sebenarnya sesi ini saya ingin kita semua juga kembali lagi ke dalam ke dalam esensi dari sebuah pengajaran di dalam kelas ya. Kalau dari sesi pertama sampai kemarin gitu ya, kita belajar tentang teknis yang gimana caranya supaya di zaman ini atau di virtual meeting atau di kelas-kelas online kita sekarang kita bisa difasilitasi oleh banyak tools gitu ya. Tapi hari ini kita berbicara mengenai quality ya, berbicara mengenai gimana caranya supaya tools-tools yang sudah kita akan gunakan itu juga bisa bermakna untuk anak-anak supaya menumbuhkan creative thinking, critical thinking, dan engagement-nya mereka juga bisa terus terus ada gitu ya, terus punya rasa peka terhadap lingkungan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri ya, bukan untuk diri saya sendiri secara pribadi, tetapi saya juga bisa lakukan. Kalau misalkan saya rangkum mungkin kita punya pengetahuan head ya di kepala, kemudian itu tuh harus turun ke heart, ke hati. Kemudian ketika udah turun ke hati kita bisa melakukannya pakai hand gitu ya, tangan. Jadi head, heart, hand itu harus senantiasa anak-anak punya supaya pembelajaran mereka nggak hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan aja, tapi bisa dilakukan untuk banyak hal di sekitarnya. Gitu aja Pak Reno. Terima kasih. Luar biasa closing statement-nya. Triple H ya, tadi adalah head, heart, dan hand begitu ya. Oke, thank you Mas Yuka. Baik, Bapak Ibu, sesi terakhir kita ini sudah selesai. Sekaligus saya sebagai moderator, sekaligus saya juga sebagai pimpinan sekolah, mengucapkan terima kasih begitu untuk semua pemateri. Lalu terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah sampai hari terakhir bisa join di kegiatan ini. Tentunya banyak kekurangan Bapak Ibu, banyak salah-salah kata, salah ucap, atau salah pelaksanaan, karena ini the first time for SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Harapannya ke depannya pun kami akan bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk saling sharing kembali. Tentunya walaupun nanti di tahun depan kita sudah offline, sepanjang apa yang bisa kita bagikan, kita akan bagikan ke Bapak Ibu, karena kami pun mendapatnya secara cuma-cuma begitu ya. Sebagian pemateri hari ini yang kami lakukan ini juga kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan dilakukan oleh penabur, juga dilakukan oleh universitas-universitas yang bekerja sama dengan kami, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang reward, memang tidak besar Bapak Ibu, panitia memutuskan akan mengganti, akan memberikan reward dalam bentuk pulsa begitu, kepada Bapak Ibu yang mendapatkan reward terbaik, peserta terbaik di 8 sesi. Nanti akan diumumkan sore hari. Lalu yang kedua Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat dalam webinar ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu sebagai penunjang administrasi kita sebagai guru. Yang ketiga Bapak Ibu, tentunya ini kami harap tidak yang pertama, tetapi masih bisa kita lanjutkan di hari-hari selanjutnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mohon kerjasamanya di bulan Oktober, di minggu kedua, penabur, SMA Penabur mengadakan lomba-lomba language, bahasa, sport, lalu entrepreneurship, kewirausahaan, lalu juga seni, art.
Jadi ada beberapa lomba yang biasanya kita lakukan secara offline begitu di penabur, ini akan kita lakukan secara virtual. Harapannya sekolah Bapak Ibu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, PLC Penabur 2020. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut ketika ada lomba quotes, ada yang mendapatkan juara dari SMP Trinitas begitu dan SMP-SMP yang lain yang dilakukan oleh Perpustakaan SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Harapannya tentunya kerjasama kita bisa saling mengisi begitu. Kami masih terbuka apabila Bapak Ibu membutuhkan pembicara dalam pertemuan orang tua, misalkan ada parents meeting yang butuh ada pembicaranya di sana tentang yang berhubungan dengan situasi sekarang. Kami juga punya psikolog, Ibu Heni yang bisa membantu Bapak Ibu. Ketika misalkan Bapak Ibu butuh pelatihan guru di sekolah Bapak Ibu tentang teknis IT atau teknis hal-hal yang berhubungan dengan penunjang KBM, silakan Bapak Ibu menghubungi kami. Misalkan satu sekolah itu sekolah Bapak Ibu pengen semuanya dilatih dalam hal apa begitu, kami siap untuk membantu. Apabila misalkan kami kurang mampu di situ, kami juga bisa memfasilitasi dari univ-univ, universitas atau lembaga pendidikan yang selama ini telah membantu SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Begitu Bapak Ibu, kata penutup dari saya secara resmi, webinar kita 8 hari ini resmi kita tutup. Tuhan berkati. Amin. Untuk mengakhirinya Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa. Saya akan memimpinnya di dalam secara Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk webinar terakhir sesi ke-8, hari yang ke-8 sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pemateri Miss Yuka yang sudah memberikan materi dengan baik. Terima kasih juga Engkau telah memberkati para Bapak Ibu peserta webinar. Mereka sudah mengikutinya dengan baik. Sebentar kami hendak berpisah, satu dengan lainnya melanjutkan aktivitas kami. Bila kiranya Tuhan Engkau yang berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Mohon izin Terima Pak kasih Reno, Bapak kita Ibu. mau foto Silakan. bersama dulu. Oh iya, Oh foto baik, oh iya Ibu. saya sampai hampir lupa. Sesi Ya silakan terakhir. kita foto bersama dulu. Oke, ya. Mari Bapak Ibu boleh dibuka sebentar saja videonya untuk dokumentasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada hitungan ketiga, saya akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya tutup dengan sebuah pantun nggak apa ya? Kalau ada Boleh, jarum Pak yang Reno. patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami, sikap kami yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sampai bertemu. Sampai bertemu Bapak Ibu. Terima kasih semua.